Mari kita amati bentuk-bentuk berikut. Untuk yang pertama ada 2 dipangkatkan 2, artinya adalah 2 kali 2, hasilnya 4. Untuk 2 pangkat 3, bentuk atau uraiannya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Nah, jika kita kalikan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3, ya, tadi 2 pangkat 2 bentuk uraian adalah 2 kalikan 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan bentuk 2 pangkat 3, yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Maka bentuk uraian seperti ini adalah bentuk uraian dari 2 dipangkatkan 5. Sehingga 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Dan saya lihat di sini, ya, 5 ini kita dapatkan dari 2 ditambah 3. Sehingga secara umum dapat kita tulis A pangkat M dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Jadi kalau di sini perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Bilangan dasarnya sama-sama A, ya, atau memiliki bilangan dasar yang sama. Ini adalah sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Lihat bentuk selanjutnya, ya, masih sama bentuk bilangan berpangkat, uraian dan hasil. Bentuk bilangan berpangkat, uraian dan hasil. Sekarang kita bagi 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2, ternyata menghasilkan 9. 9 dari 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2. Nah, 2 ini didapatkan dari 4 dikurang 2. Sehingga secara umum dapat kita tulis A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Jadi kalau ada pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Tentunya dengan syarat yang sama juga, yaitu bilangan dasarnya sama-sama, ya, atau memiliki bilangan dasar yang sama. Nah, ini merupakan sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Kita akan lihat sifat selanjutnya. Bisa dilihat ada bentuk bilangan berpangkat lagi, uraian hasil, bentuk bilangan berpangkat dengan uraian dan hasilnya. Sekarang kalau kita mau pangkatkan, ya, 2 pangkat 3, kita pangkatkan lagi dengan 2, di mana 2 pangkat 3 itu kalau diuraikan adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Kemudian bentuk ini kita kuadratkan, lagi-lagi kita uraikan, ya, sesuai dengan definisi bilangan berpangkat, menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2, dikalikan lagi 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Sehingga bentuk uraian seperti ini adalah bentuk uraian dari 2 pangkat 6. Nah, sehingga 2 pangkat 3 jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 2 pangkat 6. 6 di sini didapatkan dari 3 dikalikan 2. Sehingga secara umum A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ini disebut sebagai sifat perpangkatan bilangan berpangkat, ya. Jadi sudah bentuk bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Sifat selanjutnya masih dengan bentuk yang sama, silahkan dicermati bentuknya, ya. Kemudian 2 dikalikan 3 dipangkatkan 2. 2 dikalikan 3 kita tahu hasilnya adalah 6. Kalau kita pangkatkan 2, ya, hasilnya adalah 36, di mana 36 itu bisa kita dapatkan dari perkalian 4 dan 9. 4 sendiri merupakan hasil dari 2 pangkat 2, sedangkan 9 hasil dari 3 pangkat 2. Sehingga 2 dikalikan 3 dipangkatkan 2 itu sama artinya dengan 2 pangkat. Secara umum, A dikalikan B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M, ya. Jadi kalau tadi bilangan dasarnya sama, ini adalah perkalian dengan pangkat yang sama, ya. A pangkat M kalikan B pangkat M. Sifat perpangkatan pada perkalian. Selanjutnya, sifat perpangkatan pada pembagian bilangan hampir sama seperti tadi sifat perpangkatan pada perkalian bilangan, hanya saja sini kita lihat pembagian bentuknya, ya. A dibagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Atau kita bisa juga menuliskannya dalam bentuk pecahan. A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ya, mari kita menalar. Di sini sudah ada beberapa bentuk bilangan berpangkat, yaitu
4 pangkat 6 dikalikan 16 pangkat 2 per 8 pangkat 3. Nah, seperti yang tadi sudah kita ketahui, untuk sifat perkalian dan sifat pembagian itu syaratnya sudah cukup jelas ya, dengan bilangan dasar yang sama atau basis yang sama. Nah, untuk bentuk ini terdapat 3 bilangan berpangkat dengan bilangan dasar yang berbeda. Ya, untuk bentuk ini bilangan dasar adalah 4, bentuk seperti ini bilangan dasar adalah 16, ya ini bentuk dasar adalah 8 atau bilangan dasarnya. Nah, sedangkan operasi yang digunakan adalah perkalian dengan pembagian. Nah, untuk dapat menggunakan sifat tadi sebelumnya sudah Ibu katakan bahwa syarat utamanya bilangan dasar atau bilangan pokoknya harus sama. Nah, bagaimana dengan bentuk ini? Apakah tidak bisa diselesaikan? Jawabannya adalah bisa diselesaikan dengan cara mengubah bentuk bilangan berpangkat menjadi bentuk yang lain. Contohnya adalah 4 pangkat 6. Kita tahu bahwa 4 itu adalah hasil dari bilangan berpangkat. Kemudian kita pangkatkan lagi 6. Ingat, sesuai dengan sifat perpangkatan dalam bilangan berpangkat, ya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 2 kali 6. Jadi 2 pangkat 12. Juga dengan 16 ya. Nah, 16 sendiri ini sebenarnya ada 2 bentuk bilangan berpangkatnya. Ada 2 pangkat 4 dengan 4 pangkat 2. Yang mana yang kita pilih? Karena tujuan kita adalah untuk mencari atau mengubah ke dalam bilangan dasar yang sama, maka kita pilih yang 2 pangkat 4. Karena bentuk pertama tadi dari 4 pangkat 6 berubah menjadi 2 pangkat 12. Setelah menggunakan sifat, didapatkanlah 2 pangkat 8. Kemudian yang ketiga, 8 pangkat 3, ya, 8-nya diubah menjadi 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 3, kemudian pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 9. Ya, jadi ini berubah 16 pangkat 8, 8 pangkat 3 berubah jadi 2 pangkat 9. Nah, sehingga didapatkan sekarang 3 bilangan berpangkat dengan basis yang sudah sama, yaitu 2. Ya, kita bisa lihat di sini bilangan dasarnya 2 semua kan? Oke, sehingga bentuk ini ya kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 12 dikalikan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 9. Ingat, di sini basisnya sudah sama, jadi berlaku sifat perkalian pada bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi 2 pangkat 20. Ya, ini tadi 8 pangkat 3 berubah menjadi 2 pangkat 9. Oke, setelah lihat bentuk seperti ini, ada operasi pembagian per, ya, maka berlaku sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan dasar yang sudah sama. Ya, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Sehingga 2 pangkat 20 dikurang 9. Hasilnya akhirnya adalah 2 pangkat 11. Ini adalah bentuk paling sederhana dari operasi perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat ini. Baik, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada KPK, FPB, ya. Ini adalah review materi yang sudah pernah kalian dapatkan pada sekolah dasar. Kemudian ada definisi bilangan berpangkat, membandingkan bilangan berpangkat besar, dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Always remember, jangan lupa di pelajaran matematika dengan Ibu selalu isi kehadiran, ya. Bisa melalui permintaan kehadiran yang Ibu share di grup Kaizala, atau bagi yang tidak mengikuti grup Kaizala bisa mengisi presensi atau kehadiran di Google Form. Kemudian mengikuti pembelajaran baik itu melalui Zoom ya, atau melalui video pembelajaran yang akan Ibu share ke kalian melalui WhatsApp group atau grup Kaizala. Dan yang ketiga adalah mengerjakan tugas, tapi juga mengumpulkannya. Ya, bisa diupload di grup Kaizala atau bisa diupload di link Google Form yang akan Ibu bagikan setiap pertemuannya. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, pada kompetensi dasar berikutnya. Sebelum kita berpisah,